Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana sahru siyam wa undila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin hadirat sidang jamaah tarawih, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa pengurus masjid, panitia Ramadan, anak-anak kita dari remaja masjid, seluruh yang hadir insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga di bulan suci Ramadan malam ketiga ini Allah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan tentu nikmat iman yang paling tinggi nilainya, sehingga hadir di masjid ini telah menunaikan kewajiban kita salat Isya berjamaah dan sebentar dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Sebentar kita 3 mitarwita, ada tong orang biar satu belum ada. 2 mi kita puasa tak ada orang sampai saat ini belum berpuasa, bayangkan. Ini pertanda bahwa memang bulan suci Ramadan ini datang dari yang maha suci, yaitu Allah, dan diperuntukkan kepada orang-orang yang suci. Berarti tidak sembarang memang yang melakukan ibadah puasa termasuk tarawih ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, hatamul anbiya, la nabiyya ba'da. Nabi yang ditetapkan oleh Allah sebagai contoh terbaik. Baginda Rasul pernah juga mendiami bumi ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampaikan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ragima dari kata yargamu, hina kata Nabi, orang yang mendengarkan namaku disebut lalu tidak bersalawat. Tapi jadi begitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita bersalawat. Coba kita sama-sama untuk bersalawat. Sallallahu ala sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sambung di belakang, masih ada sambungnya. Tapi kalau saya bersalawat terus tentu tidak ceramah. Yang kedua lapus bisa rangkum. Dek, hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, yang paling berhak
mendapatkan syafaatku nanti di padang mahsyar, di mana tidak ada lagi syafaat yang diterima kecuali syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, yang paling banyak salawatnya itu yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di padang mahsyar. Malam ini panitia memberikan judul kepada saya, hikmah puasa. Sebelum kita lebih jauh, tentu rekomendasi karena apa itu hikmah, Ustaz? Hikmah itu adalah sesuatu yang fungsinya mengantar kita kepada yang baik dan menghindarkan kita dari yang buruk. Contohnya, kita mau ke Jakarta, tiket sudah ada, kita sudah jalan ke bandara, tiba-tiba mau masuk tol, mau ke mobil kah? Coba diperbaiki, alhamdulillah baik. Sampai di bandara, terbang di pesawat tak. Hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, pasti kita kesal. Di pandra Kyoto, lampa tahun memimpin pesawat kali pakai pesawat, rugi dong tiket kita. Ternyata hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jalan pulang dari bandara, karena pas kami mangin, pas kita balik dulu. Jangan-jangan, 1 jam kemudian belum pergi sampai di rumah kan? Ini orang lebih cepat sampai ke Jakarta kalau dia ke Jakarta daripada bandara ke sini. Sudah ada yang berita, langsung kita lihat berita langsung siaran langsung bahwa ternyata pesawat ini terjadi kecelakaan. Ya. Tentu dengan alhamdulillah pesawat kule baji na janate na gunai sampai baji na jana mogo otowa. Sebelumnya kita marah-marah karena mobil tak mogo. Itulah yang namanya hikmah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmahnya ini puasa? Tentu kalau kita mau bahas sampai subuh tidak selesai. Banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam puasa yang Allah wajibkan kepada kita ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, ini sudah dihafal mati ini ayatnya. Tiap tahun yang kutiba. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Hikmahnya menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata derajat takwa ini derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari lakukan ibadah puasa di siang hari daripada Ramadan itu. Dan puasa ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bukan persoalan apa sahurnya, bagaimana Pak Bukana. Tapi yang paling utama sugestinya. Coba bahasa lain, niat. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, dia katakan begitu masuk Ramadan berniat memang maka puasa 1 bulan ke depan. Jadi 1 bulan itu mau 29 atau 30 itu 1 bulan. Kenapa hadirin? Kemarin teman telepon saya waktu hari Rabu, Ustaz puasa maki bukan nanti apa? Nah karena enak ke puasa mah malaka jangan-jangan tenanan ganna 30 pun muka Pak. Persoalan 30 atau 29 katanya urusan. Namanya 1 bulan. Jadi hari Rabu itu sudah banyak yang berpuasa. Saya tidak usah sebut. Bagian sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang mau bukan An-Nasir kapan? Hari Rabu dia sudah puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal 1 bulan saya berpuasa. Kemudian Imam Syafi'i katakan setiap malam kalau mau ke sahur berniat kau lagi boleh. Jadi kalau yang ada yang berniat 1 bulan kemudian setiap malam lagi mau lagi berniat, berarti Imam Syafi'i. Bahkan kadang di masjid ini
Setelah kita tarwih, nawaitu shauma gadin an ada'i fardis sahri ramadana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Diarahkan kepada imam, mari kita berniat untuk berpuasa besok, mulai daripada terbitnya fajar hingga terbenamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sugestinya, niatnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan persoalan apa sahurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata 3 butir kurma sudah cukup, bayangkan. Segelas air. Memang keadaan tidak masuk akal dia. Tapi katanya apa tahu mati gara-gara puasa. Coba jadi. Kecuali kalau sugestinya kita katakan, puna taluli sere jako roman ne nak tete sampolo air masencoto. Pasti jam 10 kanda-kanda laga cipuruki. Tapi kalau sugestinya kita berpuasa, maka insya Allah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Emang tiang meriak kalah. Nataluli sere jako rumah. Begitu juga saat kita buka. Coba saya kan memang hadir ada tuh orang sahurnya, bayangkan tena mau tena dalekana ne bidagina nia mi cumi-cumina nia mi doana nia mi tena mau tena deh ternyata begitu kita sahur tabe subhanallah tena aja siapa nih Andre kamu tahu aja buka iya. Memang kalau masih jam 1 lebak ya sampai lohor nih kan sinampe pun ada rakulapat talui pun cendolo talung kaca setelah asang Allahu Akbar buka mi tahu ya minum ke segelas air ni sidru cendolo kasih sidru orang sirup teh minau nih. Karena memang hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini istimewanya dan ini hikmahnya ini puasa. Karena ternyata mengembalikan postur tubuh kita kepada yang sebenarnya. Kan selama ini memang mana basroki ni ambaji. Bayangkan malam itu di malam rate bagi dikatin ruangan masih ngemil lagi. Kacang telur, ada kuaci, ada lagi yang lain-lain. Bayangkan, padahal ini sudah kenyang. Maka kita punya usut tidak melar, tabe. Tapi di Ramadan ini hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala normal kembali. Makanya tas segelas minum ki 1 gelas, makan kipa boka, makan kurma 3, ya yang ganjil bisa 5 bisa 7 tabe. Setelah itu tidak ada yang mau turun dan sehat. Coba 5 hari ke depan tabe kita periksa yang gula tabe, yang gula pasti normal ki gula ta kanda-kanda lah kalau tidak. Yang kolesterol, yang asam urat tabe, bahkan seluruh penyakit. Karena menurut penelitian ini dokter ahli bukan Islam. Di Amerika diteliti bahwa ternyata yang paling sehat itu di dunia adalah umat Islam. Coba saya 1 minggu ada Senin Kamis. Setiap bulan ada namanya puasa suci. 13, 14, 15, ya. Setiap tahun ada Ramadan. Maka tidak sehat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ramadan bukan sekedar itu. Man sama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nak mata pun ada yang ribu enggak apa-apa deh. Pas sampai geger. Tapi kita punya anak ini, bayangkan sumpah yang ini kita sampai ini iratan ring. Tapi enggak apa-apa, selesai bapak. Deh. Karena kita punya anak, ini kondisi kita sekarang. Coba saya kalau ditanya dari mana kita, nak kamu nanya. Parisi na barambang ay. Ditanya dari mana kita, nak kamu nanya. Pengaruh TikTok. Untungnya selato-lato kenapa kita punya anak mulai bangun sampai tidur saing hempong. Pundar ki ancene ki makan sare mi hempong. Kemudian kencing lagi ngaruh alle handphone. Ya, untung ada lato-lato deh. Lato-lato. Orang Jawa bilang lato-lato. Lambat toba.
hati-hati kau lambat tobat. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kondisi kita punya anak hadirin yang dirahmati kan memang dia sudah tidak tahu lagi sejarah. Kalau kita kembali, saya beri sedikit baru kita tutup. Kan 20 menit maksimalnya. Iya. Baru berapa menit Pak Ustaz? Saya lihat dulu. 15 menit, berarti 5 menit lagi. Tapi ini kondisi yang kita lihat. Nanti 1928 baru ada Sumpah Pemuda kan? Itulah embrionya NKRI. Coba kita lihat. Sebelumnya itu raja. Goa itu negara, bayangkan hadirin. Tapi kita punya anak sekarang kan sudah tidak tahu lagi namanya sejarah. Hilang ini sejarah. Apalagi sejarah ini kan sudah mau dihapus dari pembelajaran kita punya anak. Apalagi mau tahu kita punya anak. Nanti 1945 baru kita merdeka. Yang anak-anak tahu merayakan kemerdekaan. Apa nagaukan? Panjapinang. Padahal Panjapinang ini haram. Haram itu Panjapinang. Masa kau panja dulu baru kau pinang? Dipinang dulu baru dipanja. Tapi ini yang terjadi sekarang. Kelakuan si kucing garong nyaw. Ku hamil duluan baru 3 bulan gembira anak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah dengan Ramadan dan dengan puasa kita lakukan ini yang punya hikmah luar biasa, menghapus semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan sejak akil balik. Siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan suci Ramadan ini, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, dasarnya iman. Bukan karena malu-malu sama anaknya, bukan karena malu-malu sama tetangganya. Ada tuh orang kan puasa, masa saya tidak puasa, anakku puasa. Bukan karena itu. Saya tetangga aku puasa, saya tidak. Semua di kompleks ini puasa, saya enggak. Ya. Bukan karena itu, tapi iman wa ihtisaban. Iman dan hanya mengharap keridhaan Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Semua dosa yang pernah ia lakukan sejak akil balik, bayangkan sejak akil balik. Ada yang akil baliknya 13, 14, 15, rata-rata 16. Katakanlah 16 tahun kita sudah berdosa. Sampai sekarang ada yang 40, 50, 60, 70. Berapa nih dosa yang kita bikin? Dan Ramadan ini datang menghapus seluruh dosa yang pernah kita lakukan sejak akil balik. Bayangkan. Makanya salafus saleh 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah minta, ya Allah sampaikan umurku sampai ke bulan suci Ramadan. Begitu sampai Ramadan dia berlomba melakukan kebaikan tadi. Melakukan kebaikan. Termasuk yang ngaji. Dia niat tahu tamak mi poeng. Ada orang bayangkan 1 hari hatam Al-Quran, bayangkan. Ada yang sampai 2 kali hatam, bahkan ada yang 3 kali. Kita tidak usah itu. Si Allah 1 juz mau hatam. Coba kita berlomba hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Salafus saleh 6 bulan ke depan dia minta, ya Allah terima ibadah aku di bulan suci Ramadan. Bayangkan 6 bulan setelah Ramadan dia minta, ya Allah terima ibadah aku sepanjang bulan suci Ramadan. Coba kita ini. Adakah yang kita minta sebelum Ramadan datang, sampaikan umurku sampai di bulan suci Ramadan? Dan memang Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu masih ada corona. Ada yang belum tarwih. Ada tahun tarwih tapi belum ceramah. Ya, ada ceramah, ada tarwih tapi pakai masker, bahkan jaga jarak. Tahun lalu ada yang masih sama-sama dengan istrinya ke masjid, sama-sama dengan suaminya, sama-sama dengan anaknya. Tahun ini mungkin sudah tidak ada. Tidak ada suaminya, tidak ada istrinya. Mungkin di antara anaknya ada yang meninggal. Makanya berbeda hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Dan nanti setelah Ramadan ini, apakah kita minta kepada, khawatirkah kita dengan ibadah kita? Jangan-jangan ibadah sepanjang bulan suci Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau khawatir
Di bulan suci Ramadan ini seluruh pintu surga dibuka. Tidak ada satu pun pintu dari pintu-pintu surga yang tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang masuk surga terbuka lebar. Saudaraku kaum muslimin tabe. Makanya kejar ini. Yang kedua kata Nabi, seluruh pintu neraka ditutup oleh Allah. Tidak ada satu pun pintu dari pintu-pintu neraka yang tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan dibelenggu. Berarti tidak ada kesempatannya setan menggoda. Jadi kalau ada yang tidak puasa, ada yang tidak taraweh, berarti bukan diganggu oleh setan. Mungkin yang mentok mengganggu setan. Setan dibelenggu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, mari kita berlomba di bulan suci Ramadan ini, ladang amal kita, semua ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini, terima kasih dan mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.